baru masuk apa namanya pihak dan saksinya baru langsung diisi saksi-saksi data saksinya. Bagaimana? Terus yang kedua terkait ini tadi ada pertanyaan terkait PP itu bisa isi PMH ketua dengan pinjam akunnya pinjam akunnya ketua. Nah, permasalahannya untuk yang uh, ikrar talak, penetapan majelis hakim ikrar talak. Untuk yang di Tutuyan itu kan menggunakan hakim tunggal. Itu untuk ikrar talak itu tidak bisa menggunakan di dalam apa namanya dalam SIPP itu nggak bisa penetapan hakim tunggal, jadi harus menggunakan penetapan majelis hakim di ikrar talak di apa namanya di SIPP-nya nah gitu. Nah itu bagaimana PP itu kan PP bisa pinjam akun ketua, bagaimana solusinya? Permasalahannya seperti itu. Izin Mas Alwa, mungkin untuk permasalahannya kalau di PA Gorontalo untuk data saksi kita ada minta saksi ngisi ada belangko itu sendiri sebelum persidangan. Petugas penjaga sidang udah meminta data saksi, nanti sebelum persidangan petugas penjaga sidang itu udah menyerahkan sama PP untuk diinput. Karena sambil menunggu persidangan kita udah bisa menginput data saksi. Jadi setelah ada data saksi baru kita bisa mengisi itu kan yang tanya jawab jawaban dari pertanyaan sama saksi di persidangan. Jadi kita di APS-nya bisa di persidangan kita bisa langsung mengisi itu. Jadi pas sidang kita bisa langsung membuat basnya. Untuk di PA Gorontalo seperti itu, terima kasih. Ya, izin memberikan tanggapan. Kalau di PA Kuandang itu untuk data saksi itu biasanya pada sidang pertama pihak dari penggugat atau pemohon sudah membawa juga dengan saksi 2 orang. Jadi pada saat sidang pertama itu sudah diisi identitas saksinya, sehingga setelah selesai sidang pertama PP-nya bisa langsung menginput data saksinya di SIPP, sehingga pada saat sidang kedua yang agendanya untuk pembuktian data saksinya sudah terinput. Sehingga setelah selesai sidang untuk bas kedua bisa langsung dicetak, ataupun sebelum sidang kedua bisa dicetak juga untuk mengantisipasi supaya tidak terlambat begitu. Dan untuk kalau menurut saya untuk permasalahan di SIPP itu saya pernah menemui pada mediasi di mana pada saat sidang pertama itu kan kedua belah pihak hadir, maka mediasi kan data mediasi harus diinput saat itu. Terus pada saat itu saya menginput tundaan sidang untuk sidang kedua terlebih dahulu karena kondisinya mediasinya nanti dilangsungkan pada siang hari, sedangkan sidang pertama kan sudah selesai. Jadi saya langsung input untuk tundaan sidang kedua. Setelah mediasi dilaksanakan pada siang hari itu, saya akan input data mediasinya, ternyata tidak bisa diinput. Itu mungkin salah satu permasalahan. Dan belajar dari situ, pada perkara berikutnya saya coba untuk menginput data mediasi terlebih dahulu dari tundaan sidang kedua, ternyata tidak bisa diinput untuk tundaan sidang kedua. Apakah mungkin ada kesalahan jaringan atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Sehingga perkara itu sampai dengan pelaksanaan sidang kedua, tundaan sidangnya itu tidak terinput, seperti itu. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu ada solusi. Terima kasih. Kalau mengenai tundaan sidang kedua dan seterusnya itu saya rasa ada, Bu Nuryatni, karena selama ini kita menggunakan SIPP itu kalau tundaan sidang itu biasanya kan ada langsung di download di situ, langsung tundaan. Jadi secara otomatis langsung timbul aplikasi yang akan kita isi, kapan tanggal penundaannya, agenda sidangnya apa, terus alasan keterangan apa.
Itu biasanya kita biar beberapa kali tundaan sampai sidang kedua, ketiga, keempat atau kelima, tapi biasanya cuman sampai 4 atau 5 kali sidang, itu kan Iya. sudah melewati batas regulasi jadwal sidang sampai putus kan, jadi dia kan nggak bisa lewat dari 1 bulan. Jadi itu tetap ada Bu Yatni kalau untuk tundaan sidang. Nah, kalau untuk penginputan saksi, biasanya kita pada saat sidang kedua untuk pembuktian, majelis hakim kan menyatakan untuk ini, majelis hakim kan menanyakan mengenai data saksi. Nah, setelah diserahkan oleh pihak kepada majelis itu data saksi, baru itu kita panitera pengganti akan di aplikasi SIPP mengenai data saksi. Jadi saya rasa kalau misalnya data saksi dan tundaan sidang itu kalau di PA Lolak itu tidak ada masalah sama sekali. Mungkin kalau dari PA lain ada tanggapan atau ada kendala atau ada solusi mengenai pertanyaan dari Ibu Yatni atau apa, silakan. Dan juga di blog Iya. Iya, harus diisi terlebih dahulu menurut saya. Iya, menurut saya benar Pak Aris, karena sewaktu pada sidang pertama itu kan akan diinput juga kan para pihak yang hadir, apakah penggugat saja, tergugat saja, atau penggugat tergugat, dan ketika dipilih penggugat dan tergugat, otomatis langkah selanjutnya itu mediasi dulu yang harus diisi. Menurut saya begitu, baru itu tundaan sidang bisa muncul, bisa diisi. Gitu. Iya, benar itu Bu Yatni. Berarti kendala Bu Yani kemarin itu karena udah Iya, diisi, iya udah mungkin diisi dua-duanya kan? diisi hadir kedua-duanya kan, dan mungkin Iya. sudah diisi lebih dulu itu tundaan sidang, sehingga untuk Oh, gitu. input, iya untuk input data mediasi tidak Iya, ini, tidak bisa. iya, Berarti iya. saya pernah mengalaminya Bu Yatni. Berarti bisa dihapus dulu penundaan sidangnya Bu Yatni. Dulu saya kayak gitu pernah hapus dulu penundaan sidang itu. Iya. Berarti kan kembali ke sidang pertama. Setelah itu baru diisi mediasi dulu. Udah pernah dicoba kayak gitu belum kemarin itu? Iya, selanjutnya pada perkara yang lain ada mediasi juga. Saya coba untuk Mediasi diinput, dulu. iya, diinput dulu Mediasi data dulu. mediasinya, iya. Baru Terus, penundaan. iya nanti itu baru muncul tundaan sidang. Iya, ya saya juga pernah kayak gitu dulu. Tapi Iya. solusinya saya kemarin itu karena masih mau ngisi data mediator gitu, saya hapus dulu yang ini, yang telah Tundaan. terlanjur kita tunda tadi. Oh, iya. Jadi baru diisi mediasi, baru kita tunda setelah itu. Mungkin itu tambahan dari saya Bu Yani. Bapak Iya, Ibu, Bu. makasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin bisa menambahkan eh, terkait diskusi tugas diskusi kelompok kita.
Eh, Tugas kelompoknya membuat makalah dan eh, rekaman ya kalau di sini. Eh, karena biasanya kalau membuat makalah itu, kalau kita flashback lagi ketika kuliah kan ada latar belakang, rumusan masalah, singkatnya langsung misalnya pembahasan gitu. Jadi untuk menjawab rumusan masalah itu, kemudian kesimpulan. Dan kalau ada saran bisa di situ. Karena waktu kita sedikit, jadi ada beberapa permasalahan dari teman-teman tadi. Kita sepakati misalnya dua masalah yang kita angkat, kemudian kita jawab, kita berikan solusi di dalam pembahasan itu kita jabarkan. Kemudian bikin kesimpulan, penutup, dan selesaikan begitu. Nah, jadi supaya lebih cepat, tadi mungkin ada sudah satu ya yang sudah dibahas. Nah, itu bisa jadi rumusan masalah pertama. Biar juga teman-teman nanti ada yang eh, menulisnya bisa lebih fokus dan terarah. Jadi tidak melebar dan mempersingkat atau mengefektifkan dan efisien waktu itu bagaimana supaya lebih cepat. Jadi kita sepakati dulu. Jadi langsung karena ini sudah ada tadi permasalahan, misalnya dari tema ini, tema besar ini terkait dengan akses dan permasalahan itu di SPP, apa rumusan masalah yang akan kita angkat? Karena biasanya makalah itu ada rumusan masalah kan supaya fokus ke situ, dan itu yang akan kita bahas di dalam pembahasan. Nanti supaya gampang nanti kita tarik kesimpulan. Karena kesimpulan itu kan menjawab dari rumusan masalah. Jadi misalnya ada dua rumusan masalah, berarti nanti kita ada dua kesimpulan nanti di situ. Itu lebih fokus begitu. Kira-kira masalah apa tadi? Mungkin yang masalah yang sudah dibahas tadi bisa jadi menjadi rumusan masalah yang pertama. Bisa jadi nanti ditambah lagi ada rumusan masalah yang kedua apa? Untuk rumusan masalah yang pertama, apakah terkait tugas dan hak akses panitera pengganti pada aplikasi SPP itu jadi rumusan masalah pertama. Iya. Jadi yang pertama tadi Mas Salwa coba ulang. Itu ini tugas dan hak akses panitera pengganti pada aplikasi SIPP. DP penyelesaiannya Jadi bikin bagaimana? kalimat tanya itu ya, apa tadi Mas? Yang bagaimana Apa yang menjadi tugas dan hak akses panitera pengganti pada aplikasi SIPP? bisa. Baru lanjut yang kedua Mas. Jadi terang langsung bahas dulu ini yang pokok permasalahan pertama atau langsung bikin dulu DP permasalahan pertama kedua begitu baru terang satu kali rangkum bikin kesimpulan. Untuk Yang Untuk kedua yang itu yang tentang ikrar talak itu Jo, soalnya di Amurang juga mengalami hal yang sama tentang penggantian hakim tunggal itu yang tidak bisa diganti itu. Kalau boleh pakai yang rumusan masalah itu Jo. Yang Mas Salwa bilang tadi. juga kalau mau 3 rumusan masalah, misalnya tadi 1, kemudian ada lagi yang dari Gorontalo tadi, bisa jadi 3 rumusan masalah. Kalau kita sepakati bisa, tidak harus 2. Ah iya. Kan bisa. Jadi Ya, masalah penundaan itu Bu, ya penundaan menginput penundaan dulu baru masukkan mediasi tadi Bu. penginputan untuk tundaan di saat sidang pertama mediasi, begitu. Penundaan dulu, tapi setelah itu baru memasukkan nama mediatornya. Mediasi. Iya, mediasinya Tidak akan tidak ter. Iya, itu Ibu Siti.
Oh iya, itu ya. Baru yang kedua ini yang tadi dari Mas Salwa. Jadi pembahasannya bagaimana supaya kita langsung selesaikan sama-sama. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain mengenai pokok permasalahan yang kedua dari soal dari Mas Salwa. Ada dari teman-teman yang bisa menanggapi? Mungkin Bisa diulangi rumusan masalah yang kedua ketika dibuat kalimatnya. Jadi bagaimana tadi? Bisa Mas Salwa yang kedua rumusan masalahnya. Salwa? Untuk permasalahannya itu terkait penetapan hakim tunggal di penetapan hakim tunggal dalam sidang penyaksian ikrar talak. Di dalam SIPP itu tidak terakomodir karena hanya hanya penetapan majelis hakim yang diakomodir. Nah itu kalimatnya bagaimana? Mungkin Mas Sabri mungkin bisa. Bagaimana penetapan hakim tunggal? Dikasih lanjut saja. Bagaimana? Kira-kira ada teman-teman yang mempunyai solusi. Kalau bisa permasalahan ini kita juga setidaknya menguasai materi yang akan kita bahas. Jadi misalnya ada pertanyaan yang sampai itu menyulitkan kita sendiri. Jadi ketika ada permasalahan, setidaknya kita sudah ada istilahnya jawaban sementara, maksudnya jawaban awal itu. Kemudian nanti akan kita bahas dan akan kita cocokkan, oh ternyata apa yang kita perkirakan itu ternyata sesuai begitu. Nah, setidaknya ada baik. Jadi lah itu bisa, jangan sampai itu menjawab. Jadi bagaimana tadi? Jadi ini masih maaf tadi saya ada. Jadi ini yang permasalahan yang kedua itu kita dapat kesimpulannya atau belum? Kelihatannya yang sudah ada solusinya dulu Bu, yang jadi permasalahan yang kedua. Yang tadi sudah sempat dibahas teman-teman itu kan sudah ada beberapa yang kasih pandangan tuh, berarti sudah ada solusi karena waktu kita singkat gitu. Ya, jadi bagaimana yang solusinya yang persoalan kedua yaitu penetapan hakim tunggal dalam sidang ikrar itu? Izin saya boleh menambahkan pertanyaan terkait pertanyaannya Pak Salwa. Begini, iya, terkait penetapan hakim tunggal dalam sidang ikrar talak itu ada juga saat kita menginput penetapan hakim di ikrar talak itu, untuk tanggal penetapannya itu jika kita mengedit sendiri, maksudnya mengedit hakim tunggal, maka tanggal penetapannya itu otomatis atau begini, atau biasanya kan ada susunan majelis sama dengan susunan yang pertama. Nah, itu tanggal penetapan itu akan terinput otomatis pada saat tanggal PMH pertama, Jadi untuk tanggal PMH ikrar itu akan otomatis sama dengan tanggal PMH yang pertama. Sedangkan kan seharusnya tanggal PMH ikrar itu kan pada saat kita menginput itu sudah tanggal penetapannya, tanggal PMH-nya. Begitupun dengan PHS dan penetapan PP dan JS. Seperti itu. Tapi kalau kita menginput untuk hakim tunggal, seharusnya hakim tunggal, tapi untuk menginput tanggal sebenarnya itu maka harus memilih penetapan majelis hakim sehingga bisa diedit tanggal penetapannya. Begitu. Itu sih masalahnya yang saya temui, karena kan sekarang ini kan sudah hakim tunggal.
Tapi untuk hakim tunggal, tanggal penetapannya itu saya tidak bisa diedit di dalam aplikasi SIPP. Yang bisa diedit itu jika kita memilih majelis hakim, maka tanggal penetapannya itu bisa diedit pada tanggal sekarang, pada tanggal saat penginputannya itu. Gitu. Tambahan masalah sih. Teman-teman sekalian, jadi kesimpulan dari yang permasalahan yang kedua itu bagaimana tadi? Soalnya begini, kita lebih mengerucut saja supaya kita mempersingkat waktu. Izin Karena kan tadi ada pernyataan dari Mas Salwa, baru ada pernyataan dari Ibu Safa tadi. Ibu Dari Pak Pur. izin minta maaf kalau nggak salah ini. Kalau untuk penetapan ikrar itu kan dia masuk di akunnya hakim. Sedangkan tugas kita kan di sini aksesnya kita sebagai PP atau panitra muda. Jadi kayaknya ndak nyambung gitu. Itu kan kalau mau penetapan ikrar itu dia masuk pakai akun hakim tunggal atau ketua majelis. Iya, izin Pak. Iya itu kita masuk ke aplikasi SIPP itu menggunakan akun hakim, dan sedangkan untuk penetapan PP dan JS-nya itu kita menggunakan panitra, akun panitra. Namun sering dijumpai PP dari perkara yang bersangkutan itu yang biasanya yang menginput PMH PHS ikrar. Seperti itu pengalaman saya begitu. Ya. Oke. Apa lagi kamu? Yang kendala Izin Bapak Ibu. Berarti sekarang kita karena waktu juga, jadi kalau kebiasaannya di tempatnya Pak ini yang susah. gimana biasanya? Mungkin bisa kita buat itu sebagai solusi. Makasih. Karena temanya terkait hak akses PP ya berarti ya ini saja apa namanya tidak usah dimasukkan. Cuma tadi saya bertanya karena ini apa namanya ada tugas-tugas lain yang dibebankan kepada panitera pengganti sebagai pembantu majelis hakim. Makanya tadi saya tanya juga sih. Tapi kalau terkait rumusan masalah yang masuk ke makalah, menurut saya tidak usah dimasukkan karena tidak ada hak akses PP. Iya, sepakat. Jadi izin pemasangan kita jadi berapa jadinya Bu Siti? Gimana? Oh iya boleh. Maka iya benar. Berarti permasalahannya itu mungkin karena di sidang kita terlalu cepat menunda sidang, lupa kalau ada mediasi, itu permasalahannya ya kira-kira kayak gitu. Jadi karena
kesalahan itu, jadi untuk mediasinya kita tidak bisa inputnya lagi. Makasih. Izin mau tambah, cuman sekedar pengalaman karena dulu waktu baru juga jadi PP, jadi sempat lupa isi data saksi. Dan perkara itu sudah diminutasi. Jadi kita sudah tidak bisa mau isi lagi data saksi. Jadi di aplikasi APS data saksi kita isi manual. Itu sih DP. Jadi DP solusi. Jadi di sini orang lebih mengerucut lagi. Jadi permasalahan yang akan kita angkat itu cuma dua ya. Yang tadi ya, yang pertama itu mengenai SIPP itu tugas dan akses daripada panitera pengganti pada aplikasi SIPP. Baru kedua yaitu penetapan hakim tunggal dalam sidang ikrar talak. Itu yang orang mau bahas nanti sebagai orang pembahasan di kelompok 2 ini. Saya rasa cuma nggak jadi yang poin 2. Ya, yang ikrar talak nggak jadi. Nggak jadi. Oh, nggak jadi ya? Jadi Ya. yang jadi permasalahan yang apa? Berarti ikrar talak nggak jadi ya? Cuma yang pertama tadi. Yang dari Gorontalo tadi, Bu. Ah? Yang dari Gorontalo permasalahan tadi yang diambil, yang poin 2. Tidak apa dengar. Yang dari Gorontalo permasalahan yang kedua. Oh iya. Soal lupa Bu Nur ya. Dengan yang dari Pak Pur tadi bagaimana, Bu? Yang saya nggak terlalu simak soalnya tadi saya ada lari keluar begitu. Pak Pur ulang. Tadi pernah ada di sini karena mungkin waktu itu sidang ada berapa sidang. Jadi ada satu sidang pemeriksaan saksi dan bukti. Setelah itu kan langsung putus. Nah, waktu itu kebetulan saya lupa mengisi data saksi. Jadi perkara itu sudah minutasi. Jadi setelah saya mau isi lagi data saksi sudah tidak bisa. Oh, Iya. berarti cuma seperti yang pertama tadi, yang jawabannya Pak Arif itu dari meja pendaftaran, dari sidang pertama di meja pendaftaran sudah bisa isi data saksi ya, Mas Haris ya? Solusinya kayak gitu bisa itu, Kak Sawa. Biasanya kalau di saya, pengalaman saya, kalau hakim sudah mengeluarkan putusan di SIPP itu, kita akan mengisi data saksi itu sudah tidak bisa lagi memang. Iya. Dan itu cuman ada di dalam putusan itu cuma tercantum data saksi itu bahwa nama, baru umur, agama. Cuman itu. Nah, untuk DP data saksi, alamat dan lain-lain itu hakim sudah tidak mencantumkan di dalam putusan. Dia secara otomatis cuma tertulis begitu. Nah, jadi kalaupun misalnya data saksinya masih ada di berkas yang yang diserahkan oleh majelis ke orang untuk buatkan BAS, kalau masih ada data saksinya kita isi secara manual saja. Kita tidak bisa mau langsung masuk input lagi ke dalam SIPP. Itu yang biasa yang saya lakukan kalau misalnya data saksi itu setelah, maksudnya orang mau input data saksi itu setelah keluar putusan. Karena di PA Lola kan putusan itu setelah selesai sidang, besoknya itu putusan langsung orang tinggal lihat dibahas itu putusan. Tinggal lihat di SIPP putusan. Nah, kalau kita mau isi data saksi berikutnya, tidak bisa lagi. Jadi kita isi secara manual. Mungkin itu saja, setahu mungkin orang resolusi. Karena saya, ya.
Itu. Jadi Izin gimana Ibu, teman-teman? Mm-mm. izin Ibu, izin Pak Pur, berarti Pak Purnya buat busnya tidak pakai ABS gitu ya? Karena Eh, pas kita mau input data saksi, kalau nggak ada kan tidak muncul pertanyaannya. iya, Jadi jadi solusi buat busnya gimana? isi manual. Oh, isi manual. Oke deh, kalau gitu. Mungkin Pak Lukman tuh pernah lagi, Pak Lukman di ini di Amurang. Izin Pak Pur, kalau di Tetuyan mungkin kalau masih hari pertama mungkin bisa dihapus dulu, minta izin ke mana namanya, ke ketua majelis atau apa untuk dihapus dulu sampai ini sampai penginputan data saksi dulu. Tapi kalau sudah berganti hari, sudah memang kan seharusnya sudah putus hari itu sudah nggak bisa. Memang ada cara lagi satu yaitu lewat memang khusus admin itu yang bisa. Nanti penginputan melalui aplikasi SQL itu nanti Bapak. Jadi Bapak bisa minta bantuan ke admin SPP untuk menginput melalui apa namanya? Menginput data saksi melalui aplikasi tersendiri punyanya apa namanya? Mungkin Mas Aris tahu ya aplikasinya ya. Ya, itu nanti tersendiri itu Pak nanti karena memang sudah diminutasi di hari itu juga Pak. Jadi nggak bisa kalau namanya besok mau diinput sudah nggak bisa katanya. Ya. Terima kasih Mas infonya. Gat-gat. Mungkin langsung kesimpulan Josko. Ke 30 menit. Ya, untuk rumusan masalah yang pertama itu jawabannya mungkin ada di mana namanya di materi terkait hak akses sudah dijelaskan di sana panitera pengganti hak aksesnya itu untuk penetapan ada menu tambah edit delete atau hanya melihat kemudian ada dismisal itu dia hak aksesnya itu ada menu tambah edit nah itu semuanya ada di sana sampai ke riwayat perkara itu ada di materi itu kemudian di yang perumusan masalah kedua tadi yang mau dibahas tadi apa itu. Itu yang tadi yang lupa menginput data saksi, mau ambil yang itu, yang punya Kak Pur. Karena cuma itu tadi yang ada di pembahasan toh atau yang bagaimana? Yang lupa input saksi setelah putusan. Yang penundaan sidang juga duluan dari pengisian apa mediasi itu juga. Boleh kalau ambil tiga-tiga. Boleh, Ibu ini kayaknya Bu Indra waktunya katanya di grup jam 11.35 kita udah kembali katanya. Berarti kita putuskan yang mana? Dua atau tiga yang lupa mediasi sama yang saksi itu. Kita ambil tiga itu, boleh? Boleh, kembalikan ke Ibu Ketua Kelompok. Saksi aja. Boleh? Oh ya, Oh, ya. boleh. Dua aja ya kali ya, biar nggak banyak. Oke, makasih. Iya.
Halo Ibu Nur. Jadi ini saya sudah buat makalah. Jadi ketiga permasalahan yang orang bicarakan tadi. Jadi ketiga permasalahan yang orang bicarakan tadi, tiga-tiganya itu jadi tiga-tiga itu sudah saya buatkan DP. Tapi saya diulangi permasalahan yang dari Ibu Nur. Ya, ulang akan untuk pertanyaan supaya kita bisa pastikan bahwa makalah yang akan kita angkat di sini, karena di sini tiga-tiga sih saya sudah buatkan DP penyelesaian yang saya dapat dari referensi yang saya saya buka. Jadi Bu Nur coba ulang yang Ibu Nur permasalahan tadi supaya kita bisa karena yang di sini cuma Pak Pur punya. Ya Bu. Saya Ya, baik. Permasalahannya itu pada saat sidang perkara mediasi, yang ada mediasi. ini karena ini waktu sudah orang semua break out Bu Nur nanti WhatsApp dang tapi di dalam bentuk suara. Tulis di situ nih DP pertanyaan karena orang solid flu ini. Baik. Ya Bu. Oke. Ya.